Ya pemirsa, kembali dalam program Talk Today PJTV dengan tema Arsiparis dalam mendukung transformasi arsip digital. Masih bersama Bapak Ferdi selaku Ketua AAI Wilayah Jawa Barat. Kita masih berbicara mengenai kearsipan yang tentunya harus dikelola, dipegang, bahkan juga dipertanggungjawabkan oleh seorang arsiparis yang juga harus profesional di bidangnya, Pak ya. Betul, Tadi kita berbicara Kak. mengenai keanggotaan. Namun sebelum ke keanggotaan, Pak, visi misi dari arsiparis ini sendiri apa sih, Pak? Ya, kalau visi ini tentu sesuatu kondisi yang akan kita wujudkan nanti ya. Visi arsiparis itu secara umum saya sebutkan adalah kemuliaan arsip ini untuk suatu peradaban. Betul. Jadi arsip ini harus benar-benar memiliki arti yang benar-benar mulia ya untuk peradaban tentu, karena dia beriringan dengan kemajuan peradaban itu. Dia mencatat segala peristiwa terkait dengan itu. Betul. Sedangkan misinya adalah penyelamatan. Betul. Maka arsip ini harus diselamatkan sesuai dengan profesi kita. Untuk apa ya? Tentu untuk kepentingan kehidupan ada berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sedangkan tujuannya adalah arsip ini menjadi sumber informasi. Sumber informasi tentu bukan arsip saja, ada sumber informasi lain. Tapi arsip adalah sebagai sumber informasi yang nyata, utuh dan lengkap, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ya tadi sebagai arsip yang otentik. Begitu kira-kira arah kondisi yang akan kita wujudkan masa depan. Jadi betul ya, tugasnya memang sangat mulia, Pak. Walaupun misalnya seorang arsiparis ini sudah pensiun, tapi jasanya masih ada karena beliau mendata dari mungkin ratusan tahun ke belakang begitu ya. Kalau sambung menyambung, ini data kearsipannya sudah ada. Jadi kalau bicara mengenai jejak digital, ini jejak arsip ya, Pak ya. Jejak arsipnya harus tercatat dengan sempurna begitu. Iya, betul. Jadi kita sekarang ini sudah mengarah ke kemajuan teknologi informasi komunikasi, di mana informasi ini sudah tersimpan dalam media-media digital. Betul. Kalau dulu kan kertas. Di arsip nasional itu ada banyak sekali arsip-arsip kertas peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. Berapa banyak di sini? Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran kita dan sebagai sumber penelitian riset. Di kita juga ada, di seluruh lembaga-lembaga yang menyimpan itu. Nah, ke depan memang karena sudah tuntutan zaman, maka format arsip ini sudah berubah ke digital. Artinya dia tidak lagi berupa kertas-kertas lagi. Maka bagaimana caranya nanti kita bisa melakukan menjaga arsip ini tetap otentik meskipun formatnya secara digital. Nanti ada strateginya. Itu ya, ada teknis tersendiri. Strategi ini tentu karena memang strategi kearsipan itu ada prinsip, ada kaidah, ada standar ya. Salah satu yang bisa dikemukakan di sini, pemirsa, Kang Ganjar, itu adalah arsip yang sudah tercipta dalam format kertas ini akan dilakukan yang namanya seleksi dan penilaian untuk dimusnahkan, yang tidak ada nilai gunanya lagi. Yang masih memiliki nilai guna, artinya nilai guna bisa berupa arsip vital atau arsip apapun yang memang memiliki nilai guna tinggi, itu kita alih mediakan. Nah itu sudah digital tuh. Sudah bertransformasi. Nah yang paling penting sekarang adalah melahirkan arsip dalam format digital, born to digital, born to file digital lah seperti itu. Bagaimana caranya itu? Pemerintah kita sudah membuat aturan-aturan. Salah satunya adalah Perpres 95 tahun 2018. Di situ sudah jelas sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, artinya pemerintahan kita di mana ada layanan di sana, ada namanya layanan kearsipan. Layanan kearsipan kita 10 tahun ke depan sudah menggunakan sistem yang namanya Sri Kandi. Apa itu, Pak? Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Jadi seluruh instansi pemerintah itu nggak lagi istilah saya itu nggak lagi main-main kertas lagi lah. Nggak lagi buka halaman gitu ya. Kira-kira gitulah.
lebih simpel sederhananya. Ah, itu tadi ya. Jadi memang seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, akhirnya juga dibarengi dengan transformasi digital untuk bidang kearsipan. Kalau dari segi anggotanya Pak, apakah memang seorang arsiparis ini harus seorang ASN kah? Atau memang harus seorang ahli namun bukan ASN begitu? Atau seperti apa Pak untuk menjadi anggota dari seorang arsiparis ini sendiri? Iya, Kang Ganjar, memang untuk menjadi anggota ini tidak harus profesional. Artinya begini, ketika seorang PNS itu kan belum tentu jadi arsiparis, bisa jadi pustaka, apalah macam-macam fungsional. Nah, ketika dia memilih sebagai seorang arsiparis dan dia diangkat sebagai arsiparis, ditetapkanlah seperti itu, maka dia secara otomatis menjadi anggota asosiasi arsiparis. Anggotanya kalau se-Indonesia ini kalau saya nggak salah tuh sudah 6.000 lebih, ya, se-Indonesia ya. Kalau kita hampir di Jawa Barat aja hampir 500 ya. Nah, yang kedua tadi itu salah satu bagaimana dia menjadi anggota. Ketika bukan arsiparis, tapi dia ingin menjadi anggota profesi kami, mungkin dia seorang pemerhati, pencinta arsip, sejarawan, siapapun, wartawan, mungkin juga teman-teman bisa. Ini bisa melakukan yang namanya registrasi, mendaftar. Jadi aktif ya, mendaftar, nanti kita lihat, oh ya, kita akan berikan seleksi dan kita berikan kartu anggota. Maka sah dia menjadi anggota kita. Jadi siapa saja, satu adalah PNS yang sudah menjadi arsiparis. Itu dengan sendirinya dia menjadi anggota. Yang kedua adalah pihak manapun tapi dia ingin menjadi anggota profesi kita, boleh. Bisa dari dokter, bisa jadi wartawan, segala macam. Advokat. Jadi bisa. Jadi ada dua mekanisme, cuman dari berbagai kalangan boleh. Tapi dalam struktur keanggotaan kita ada namanya anggota kehormatan. Anggota biasa dan ada anggota kehormatannya terkait dengan pejabat tinggi biasanya. Jadi ada susunan kepengurusan ya begitu ya. Tadi kan Bapak bisa mengenai apa sih namanya keanggotaan ini sendiri dari ASN sudah otomatis. Ya, kalau dia diangkat sebagai arsiparis berarti memang dia juga harus dibekali dengan wawasan dan pengetahuan mengenai kearsipan. Apakah ada pembekalan ilmu atau mungkin pembekalan secara pelatihan begitu atau harus seperti apa? Karena kan tidak semua ASN ini sendiri ada di bidang pekerjaan yang memang harus mencatat begitu ya atau mungkin mengumpulkan dokumen dan sebagainya. Ya, tadi bahwa dia menjadi seorang arsiparis harus memiliki kompetensi ya Kang Ganjar, maka kompetensi dia peroleh itu dia harus mengikuti diklat, pendidikan dan pelatihan kearsipan yang khusus untuk arsiparis, ya kurang lebih 3 bulan lah ya. Ya, kalau dia bukan dari disiplin ilmu kearsipan, tapi ketika dia dari disiplin ilmu kearsipan ada tuh, D4 kearsipan Unpad ada. Atau di mana, dan dia bisa tanpa diklat, dia bisa langsung diangkat. Ada diklat, kemudian ada yang namanya bimbingan teknis spesialis untuk arsip dinamis, banyak sekali itu. Kemudian ada workshop, kemudian ada kita studi banding juga ke beberapa negara di Asia ya, untuk peningkatan seperti di bidang media baru, video, film itu ada di Singapura. Sekretariatnya yaitu SIFAPA namanya, Southeast Audiovisual Association ya di Singapura. Ya, kita pernah juga dulu menimba ilmu di sana ya, di Singapura itu untuk media baru. Luar Jadi biasa. Memang, ibaratnya wawasan, kemudian juga keilmuan, bahkan juga pelatihannya terus ditingkatkan untuk anggota sendiri. Ini saya sedikit juga ingin bertanya, kalau memang seorang ASN diangkat jadi profesinya ke arsiparis, artinya berarti anggotanya sendiri itu tersebar di beberapa instansi pemerintah atau di satu lembaga begitu Pak? Iya, di setiap jadi arsiparis ini kalau dilihat di mana sih dia bekerja, arsiparis ini bekerja di seluruh lini pemerintahan, di pusat, di daerah sampai ke desa sebetulnya ya bisa. Artinya
Kalau di kementerian itu pasti ada lah. Baik, baik. Di mana dia, di sekretariat jenderalnya atau di unit-unit kearsipannya pasti ada. Di pemerintahan daerah, di seluruh perangkat daerah itu juga ada. Baik. Artinya di semua. satu profesi ini sendiri kemudian juga dibentuk satu asosiasi terintegrasi dengan beberapa lembaga pemerintahan gitu ya. Jadi satu pintu begitu Pak, tidak sulit untuk bisa kita mengakses informasi karena memang tersebar di beberapa. Iya. Nah itu tadi Kang Ganja, betul. Keberadaan Arsiparis sebagai PNS di seluruh instansi pemerintah, apakah itu perangkat, mereka kan bekerja secara tupoksi. Betul. Tapi profesionalnya ya oleh kita. Betul, betul. Misalnya standar kerja, bagaimana sih bikin alih media yang benar? Betul. Nah secara tupoksi tugas mereka, cuman secara profesional, artinya profesional ini memiliki standar kualitas hasil kerja. Baik. Itu yang kita akan berikan kepada seluruh Arsiparis. Nah, asosiasi diberi mandat untuk itu, untuk menjaga, itu. Jadi itulah tugas kami. Baik. Artinya secara itu ya, ketika kita dibebankan pekerjaan dan tanggung jawab, tapi ada tambahan keilmuan. Ya, profesional. Betul, profesional di bidang kearsipan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan pertanyaan-pertanyaan informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam program Talk Today, PJTV.